Assalamualaikum teman-teman World of Muslim, Muslim TV, balik lagi sama aku Maini. Dan ini udah episode keberapa ya guys, aku juga lupa. Tapi pokoknya udah sekitar 7 atau 8 kali ya teman-teman. Nah, alhamdulillahnya ya sejauh ini banyak ternyata yang nonton itu nge-follow Instagram aku dan pada nge-DM gitu, ramah-ramah banget menyapa aku. Dan banyak juga yang penasaran nih, Kak kok bisa ketemu sama Bang Jos gitu ya. Nah, daripada aku balesin satu-satu kan capek ya guys. Jadi aku bakalan jawab di video ini. Jadi kalau kalian mau tahu gimana aku bisa ketemu sama Bang Jos dan sampai bisa ikut Bang Jos tinggal di Inggris, tonton terus video ini sampai selesai. So, let's go guys. Nah guys, seperti biasa ya, aku nggak sendiri. Kalau nggak sama anak-anak, pasti sama suami. Dan tentu saja hari ini sama Jos. Itu Jos ada di belakang kamera. Are you okay? Good ya, alhamdulillah. Oke guys, jadi Jos adalah suami yang merangkap kameramen. Ya, jadi kita itu sebenarnya adalah dua kepribadian yang sangat berbeda. Aku itu sebenarnya mendominasi juga introvertnya, tapi aku bisa extrovert di dalam hal melakukan hal-hal yang aku suka. Salah satunya adalah bikin konten. Tapi Jos itu sebenarnya sangat introvert dan pemalu. Makanya aku tuh harus terus-menerus memotivasi dia untuk jangan malu. Ngapain sih malu? Toh juga orang nggak bakalan inget apa yang kita lakukan di sini. Karena kadang dia tuh malu kalau kita lagi syuting-syuting di luar gini guys. Padahal lihat nih, gak ada orang. Kalaupun ada, mereka juga bakalan lupa sama kita, orang kita nggak kenal juga, ya nggak sih? Oh ya guys, by the way, semalam tuh 2 hari berturut-turut turun salju yang tebal banget. Hari ini udah nggak ada lagi dan tinggal kayak sisa-sisanya aja tuh. Nah kayak gini. Tapi tetap dingin banget guys, dingin dan sangat berangin. Oke, sekarang aku mau langsung berbagi cerita deh sama kalian. Kita cari tempat duduk kali ya. Nah guys, jadi kenapa aku bisa ketemu Jos adalah sebenarnya simpelnya kita tuh ketemu di Facebook, diperkenalkan kayak dicomblangi sama temen Facebook kita. Jadi kita berdua punya mutual friend di Facebook gitu loh. Nah jujur aja saat Jos ngajak aku kenalan, aku nggak punya ekspektasi apa-apa ya guys. Karena sebelum aku berteman sama Jos di sosial media, aku pernah kenalan sama 2 cowok WNA juga online dan dua-duanya zong guys, bener-bener. Di situ aku menyadari bahwa mau orang Indonesia, mau orang luar negeri itu sama aja, namanya manusia ya. Ada yang baik, ada yang jahat gitu. Pokoknya 2 WNA yang aku ketemu sebelum Jos itu pada aneh-aneh banget guys. Salah satunya itu mereka ada yang kayak menyepelekan perempuan Indonesia karena mereka kayaknya punya satu aplikasi dating gitu. Dan dia itu nge-screenshot foto cewek Indonesia dan dia permalukan di Facebooknya. Dia bilang ini adalah bule hunter. Nah di situ aku menyadari bahwa mereka itu kadang ya WNA ini mereka tuh tahu gitu loh, karena orang kita tuh banyak yang suka sama mereka karena mungkin ya dari segi fisik kita anggap mereka lebih menarik atau gimana gitu. Jadi mereka tuh besar kepala. Tapi dengan kesalahan yang aku lakukan itu, berkenalan dengan mereka, walaupun bukan aku yang dipermalukan ya, aku tetap merasa berempati sama perempuan yang dipermalukan sama orang tersebut. Dan akhirnya aku belajar untuk tidak menilai orang dari covernya. Ya mau dia bule, mau dia Pak Le, mau dia Pak D, ya orang yang baik ya tetap baik gitu, mau apapun gitu suku bangsanya. Nah makanya saat aku diperkenalkan sama Jos, aku tidak punya ekspektasi apa-apa. Ya udah pengen berteman aja awalnya. Nah guys, jadi setelah aku diperkenalkan sama Jos, kita berbicara lewat Facebook nih, lewat satu sosial media. Dan aku merasa Jos itu berbeda karena dia nggak aneh-aneh, dia nggak mengirimkan hal-hal yang aneh-aneh ke aku. Dan kita cukup ngobrolnya cukup nyambung. Dan saat itu ternyata Jos sudah 5 tahun menjadi mu'alaf dan aku kaget gitu loh. Nah karena dia bilang Indonesia itu katanya banyak orang muslim ya gitu, muslim majority country gitu, negara dengan banyak
orang Muslim gitu. Jadi Jos penasaran pengen ke Indonesia. Terus aku bilang iya, dan kalau kamu mau datang ke Indonesia kabarin aku ya. Kalau waktunya cocok, aku bakalan jemput kamu sama temen aku di bandara. Dan Jos beneran langsung mengiyakan itu guys. Jadi setelah kita ngobrol sekitar beberapa bulan, dia bener-bener book tiket dan dia datang ke Medan untuk ketemu aku. Dan setelah kita ketemu tuh kita kayak langsung klik aja guys, nggak pakai tunggu lama. Sekitar kita ketemuan sekali, ketemuan kedua kali kita tunangan, ketemuan 3 kali guys kita menikah. Jadi benar-benar waktunya tuh singkat banget ya. Sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun gitulah dari proses kita pertama berkenalan sampai akhirnya dilamar dan menikah. Itu benar-benar cepet banget guys. Nah guys, akhirnya kita menikah sekitar Desember akhir 2014. Tapi perjalanan setelah kita menikahnya itu yang gak terlalu mulus. Sebenarnya gak susah-susah banget sih. Kita tuh berpisah sekitar 1 tahun karena ada yang harus aku urus di Medan, termasuk mengurus visa untuk tinggal di Inggris. Jadi ternyata untuk mendapatkan izin tinggal di Inggris itu nggak semudah itu gitu loh guys. Jadi banyak banget dokumen yang harus aku persiapkan. Dan Jos juga harus mempersiapkan banyak dokumen. Salah satunya sebagai sponsor, dia itu harus memenuhi kriteria dia bekerja di perusahaan minimal 6 bulan di satu perusahaan. Terus ada minimal gaji juga yang harus dia tunjukkan gitu, slip gajinya di dokumen pengajuan visa. Dan aku sendiri juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen dari Indonesia. Salah satunya itu adalah tes bahasa Inggris. Salah duanya deh, satunya lagi juga ada tes TBC. Jadi kita tuh harus bebas dari tuberkulosis kalau kita mau tinggal di UK. Jadi kebetulan rumah sakit yang bisa untuk tes TBC itu yang yang bekerja sama dengan embassy atau kedutaan Inggris itu hanya rumah-rumah sakit tertentu dan gak ada yang di Medan. Semuanya tuh di Jakarta, di Bali, sama di Surabaya. Jadi mau gak mau saat itu aku harus bolak-balik Jakarta, ngurus pengecekan tuberkulosis, terus juga ambil tes IELTS, guys, tes bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa kok tes IELTS-nya harus di Jakarta? Jadi pada tahun 2014-2015 itu peraturan baru visa UK di mana kalau kita mau tinggal sini harus lulus tes bahasa Inggris mempergunakan IELTS Life Skills. Di mana di Medan saat itu belum ada. Jadi aku pergi ke senternya gitu untuk tes bahasa Inggris dan dia bilang untuk jenis tes bahasa Inggris ini belum ada di kota kita. Jadi Mbak harus ke Jakarta atau ke Bali atau enggak ke Surabaya. Nah, karena kebetulan Medan dari Jakarta itu lebih cepat waktunya, hanya sekitar 2 jam naik pesawat. Jadinya mau nggak mau aku ke Jakarta juga. Jadi dulu waktu ngurusin visa untuk tinggal di sini guys, banyak banget dokumennya kan, dan itu semuanya aku harus urus Medan Jakarta. Termasuk juga kita minta stempel dari beberapa kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan satu lagi kementerian apa aku lupa guys. Itu untuk kita minta legalisir surat nikah kita gitu. Jadi cukup panjang prosesnya untuk aku bisa sampai mendapatkan izin tinggal di Inggris ini. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terlewatkan. Ya sekarang udah lega sih. Tapi aku masih pegang paspor Indonesia ya guys. Jadi status aku di Inggris itu aku punya izin tinggal tak terbatas. Tapi untuk paspor aku masih pegang paspor Indonesia. What makes you like? You malu guys. Because you're you. Oh, karena aku adalah diriku gitu. Come on, masa kamu nggak punya ini sih alasan lain? Just because you're you, it's a combination of things. What's your impression when the first time you met me? Yeah, very friendly and nice, intelligent, and Thank you. mashallah. Jawabannya aku yang maksa gitu. Enggak. It looks like I forced you this. No, not all. It's just you put me on the spot. Are you sure the camera's recording and you're not just asking me anyway? Sayang, do you remember when we tried to apply the visa and it was really like... Oh yeah, it was so
yeah, it was all the documents, and somebody had to fly over and give you the documents, and yeah, it was a real test from Allah, but in the end it was worth it, alhamdulillah. And nothing good in life isn't without hardship, and hardship makes something special. So in the end it was all worth it, and it was an experience, and it just means that we strive to be together, which is a beautiful thing and a good thing. Oke guys, jadi itulah ya, that's our story, right? Yes, Oke, jadi our love story. Ya, semoga teman-teman terhibur kali ya, karena aku nggak bisa bilang ini menginspirasi sih, karena ini kan kayak kisah cinta kita gitu loh. Jadi kayak ya kita siapa ya mau menginspirasi gitu berdasarkan kisah cinta kita. Emang kita Habibi Ainun. Do you know Habibi? BJ Habibi? Oh, just tahu Habibi. You really know Habibah? Habibi, beloved, my love. No, what I mean is Professor Habibi is Kenapa aku tiba-tiba ngomong pakai logat Indonesia ya guys? So BJ Habibie used to be one of Indonesian former president. Oh right. And then he's also a professor, I think. And his love story inspired so many people. With his wife Ainun, and his wife is death now. Their love story is one of the most famous in Indonesia. So I said to the audience just now, I hope they like this video, but I can't say that our love story is inspiring because we're not somebody's like BJ Habibie or Ainun. Yeah, we're just normal people, guys. And strive to be together, and it all worked out by the qadar of Allah. Alhamdulillah. Oke guys, ini tuh aku ada di dekat area yang dulu pertama kali aku sampai ke kota ini. Ya, foto pertama aku tuh ada di deket sini guys. Nah jadi guys, dulu pertama kali aku sampai ke kota ini ya, walaupun kita saat itu udah setahun menikah, tapi kan kita udah lama gak ketemu. Jadi keluarganya Josh itu ngasih kita hadiah untuk voucher nginep di hotel di deket sini guys. Nah jadi karena kita nginepnya di deket hotel sini, aku itu nggak ngerti gitu loh, ini di sini landmarknya mana. Jadi aku foto di tempat itu nih yang aku tunjuk di sebelah sana. Itu aku dulu foto di situ pertama kali guys. Nah guys, lucu banget. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu pertama kali aku pindah ke Inggris, ini adalah tempat aku foto. Dan aku nggak ngerti ini tempat apa, pokoknya aku foto, pokoknya intinya ini Inggris aja gitu ya. Jadi dulu aku bilang 9 tahun walaupun kita nikah udah 10 tahun. Karena ingat ya Kak, waktu kita nikah itu kita LDM dulu sekitar 1 tahun baru aku ketemu sama Josh lagi gitu. Dan waktu itu rasanya agak sedih sih guys, karena banyak juga orang yang kayak menyepelekan dan mengira bahwa Josh itu nggak bakalan bawa aku kemari dan aku tuh bakal ditinggal gitu. Tapi kita membuktikan bahwa mereka semua salah. By the way guys, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Kita mau kemana? Kalian penasaran? Ikutin terus. Let's go! Hai teman-teman, maaf ya ini tadi aku nggak sempet ngomong di kamera waktu ada di toko halal dan juga lagi beli shawarma. Jadi shawarma itu seperti yang tadi kalian lihat sih ya, itu ada roti, dalamnya ada salad, terus kita bisa pilih mau pakai daging sapi atau pakai daging ayam. Aku biasanya beli yang daging ayam dan Josh pesen yang sapi. Nah ini segede ini ya guys, segede gaban, dan harganya cuma 4 pound gitu atau 4 pound 50. Untuk ukuran di Inggris jajanan seperti ini dengan harga seperti ini lumayan murah loh guys, ini cukup ngenyangin. Jadi biasanya aku langsung aja makannya tuh kayak gini. Ini salah satu shawarma favorit aku di sini karena rasanya enak, terus harganya juga masuk di akal. Gede banget, ini kenyang banget sih guys. Buat kalian yang lambungnya kecil sih, ini tuh kenyangan makan segini guys. Kelihatan nggak sih guys isinya? Mulus kamera. Kelihatan nggak? Tuh,
kita makan ya. Enak banget guys, karena rotinya juga dibuat fresh di situ. Saladnya fresh. Daging ayamnya ini berbumbu dan juicy. Enak banget. Aduh, rotinya juga enak kok guys, kayak rotinya aja tuh gini, gak usah di cocok-cocok ke apa-apa aja juga udah enak. Jadi bayangin udah enak rotinya, dikasih isian bermacam-macam ini, ayam yang gurih, salad yang pedas, atau apa nggak makin enak ya. Oke guys, thank you very much udah nonton video kita hari ini. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, assalamualaikum.